Kisah kesedihan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sahabat yang keberanian, kekuatan, kehebatan dan kepemimpinannya sampai sekarang masih terkenal walaupun sudah lebih dari 1350 tahun berlalu. Islam mulai diamalkan secara terang-terangan setelah ia masuk Islam karena cintanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mendalam. Meskipun ia sangat kuat kepribadiannya, ia tidak dapat menahan dirinya karena kesedihan ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Dengan gemetar dan sedih ia berdiri mengangkat pedangnya dan berkata, "Barang siapa mengatakan bahwa baginda Rasulullah SAW telah wafat, akan kupenggal lehernya." Baginda Rasulullah SAW sedang berjumpa dengan Rabb-Nya, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam pergi ke gunung Tursina menemui Rabb-Nya. Sebentar lagi beliau akan kembali dan memotong tangan dan kaki orang-orang yang menyebarkan kabar bohong ini. Sedangkan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu hanya diam saja hingga hari kedua, tidak sepatah kata pun keluar dari lisannya. Ia berjalan ke sana kemari tanpa bisa bicara. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu hanya duduk diam, tidak bergerak. Di antara mereka hanya seorang yang mampu bertahan, yaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ia sangat tegar laksana gunung, padahal dalam kisah-kisah sebelumnya kita telah ketahui betapa cintanya ia kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tenang ia masuk ke dalam kamar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencium kening beliau, lalu keluar kamar dan berkata kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, "Duduklah." Kemudian ia berkhutbah, "Barang siapa menyembah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam," ulangi, "barang siapa menyembah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Barang siapa menyembah Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah itu hidup dan abadi." Lalu ia membaca ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa imma ta'u qutilat qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi walan yadurrallahu syai'a wa sayajzillahu syakirin. Muhammad itu tidak lain hanya seorang rasul. Dia bukan Tuhan yang tidak akan mati. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika ia wafat atau dibunuh, kamu akan berbalik ke belakang, murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dari kitab Bayanul Quran. Faidah, Allah Subhanahu wa taala telah menentukan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Sudah sepatutnya jika ia memiliki kemampuan seperti itu. Kehebatan dan kesabaran Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak dimiliki oleh orang lain. Ia memiliki pengetahuan tentang di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam harus dimakamkan. Dan harta warisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam harus diberikan kepada siapa, dan lain-lain. Yang mengetahui ini tidak diketahui oleh orang lain. Setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, timbul perselisihan tentang tempat pemakaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah di Mekah, di Madinah atau di Baitul Maqdis? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata,
Aku mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, tempat dimakamkannya seorang nabi adalah di tempat di mana ia wafat. Oleh karena itu, di mana baginda Rasulullah SAW wafat, disitulah beliau harus dimakamkan. Ia melanjutkan, aku mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, kami para nabi hartanya tidak diwariskan, semua harta yang kami tinggalkan adalah sedekah. Ia juga mendengar bahwa baginda Nabi SAW bersabda, barang siapa menjadi kepala dalam pemerintahan dan ia tidak berhati-hati ketika mengangkat seorang pemimpin, maka laknat Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Beliau pun bersabda, orang-orang Quraisy adalah yang berhak atas urusan ini, yaitu kekhalifahan, dan masih banyak hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sekian, alhamdulillah, inilah jemaah subuh. Sedikit apa yang kita dengar, kita sampaikan ke saudara kita yang ada di rumah dan ketemu kita saudara kita, dan mari kita hidupkan, kita amalkan majlis seperti ini di mushola dan di rumah kita bersama ahli keluarga kita dan sahabat kita di masjid atau di mushola. Semoga Allah memberi kekuatan untuk kita mengingat selalu dan mengingat mana intinya iman, tingkatan iman yang insyaallah kita yang keluar 3 hari ke Santo, semoga Allah memberi kekuatan yang hidayah kepada mereka dan kembali dengan keadaan selamat sehat, tidak berasa apapun. Semoga hajat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kemudahan. Amin. Amin. Al-Fatihah. Majelis, Subhanallah wa bihamdihi,